Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Khusus untuk Anda ya. Hari ini sumber kita itu dari ringkasan renungan H1 Malam. Fokusnya, ini menarik nih. Bukti pertama status Anda sebagai anak Allah yang sejati, yaitu keintiman. Nah, misi kita bareng-bareng di sini, coba gali apa sih makna keintiman ini menurut teks itu. Terutama yang ada di Roma 8 ayat 15c. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba ya Bapa. Oke, dari kita bedah ini. Mungkin dari Anda dulu, apa sih yang bikin panggilan Abba Bapa ini penting banget? Menurut sumbernya. Ya, jadi yang fundamental di sini, kata Abba itu sendiri. Ini penting dipahami. Ini bukan sekedar katakanlah sinonim lain buat Bapa. Dalam bahasa Aram, ini kan bahasa sehari-hari ya zaman itu, Abba itu panggilan yang personal banget. Penuh kehangatan, penuh kepercayaan. Seringnya itu disamain kayak papa atau mungkin ayah, panggilan yang intim gitu, yang keluar dari hati anak ke bapaknya, spontan. Papa ya, bukan sekedar Bapa yang formal. Betul, dan sumber renungan ini menyoroti kontrasnya. Ini yang bikin jelas, panggilan seakrab Abba ini, ini sesuatu yang nggak mungkin, bahkan nggak kepikiran lah buat seorang budak panggil tuannya kayak gitu. Jadi pakai Abba ke Tuhan itu negesin ada pergeseran status yang radikal banget. Dari hubungan yang ya mungkin formal, berjarak antara hamba dan penguasa, jadi relasi yang intim, penuh kasih, anak dan bapa. Jadi ini bukan soal gelar aja, tapi perubahan mendasar di hubungannya. Oke, ini menarik banget. Jadi kalau status kita sebagai anak, ini memungkinkan panggilan seintim Abba. Terus gimana pemahaman ini ngubah cara kita mungkin berinteraksi sama Tuhan, khususnya dalam doa ya, menurut sumber ini? Ada implikasi praktisnya gitu? Oh, jelas ada. Renungan ini menguraikan gini, status sebagai anak itu membebaskan kita dari pola doa yang mungkin kaku, formalistik, yang mungkin lebih kayak mentalitas budak gitu ya. Sumbernya pakai analogi yang menurut saya cukup kena sih. Doa formal itu rasanya kayak laporan seorang budak ke tuannya. Mungkin penuh hormat iya, tapi ada unsur kewajiban, mungkin sedikit takut, ada jarak. Fokusnya lebih ke penyampaian info aja, atau ya menuhin tugas. Laporan ya, kayak store tugas gitu ya? Iya, semacam itu. Nah kontrasnya nih, doa yang lahir dari status anak digambarin kayak obrolan anak kepada bapaknya. Ini kan suasananya beda total ya. Ada angetnya, ada keterbukaan, jujur aja, bahkan mungkin curhat yang nggak terstruktur gitu. Doa jadi percakapan yang ngalir aja, karena ada hubungan kasih, ada percaya, bukan sekedar ritual atau kewajiban yang harus dilakuin. Jadi gesernya itu dari katakanlah transaksi formal, jadi dialog relasional. Wah, oke. Dari laporan jadi obrolan. Saya suka analogi itu. Dan keberanian untuk bisa ngobrol seintim itu, sampai manggil sang pencipta, Abba. Sumber ini bilang datangnya dari mana ya keberanian itu? Nah, menurut teks renungan yang Anda bagikan itu, keberaniannya, kesadarannya untuk bisa berseru, Abba, Bapa, itu dimampukan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang diam di dalam diri orang percaya. Roh itulah yang kasih keyakinan internal, keyakinan soal status kita sebagai anak, dan ya, membuka akses ke keintiman relasi ini. Oke, jadi kalau kita coba rangkun ya buat Anda yang dengerin. Menurut sumber renungan H1 Malam ini, intinya keintiman itu ciri khas utama status anak Allah. Bukti nyatanya ya kemampuan kita yang dibantu Roh Kudus untuk manggil Allah dengan Abba. Panggilan yang dekat banget. Dan implikasi besarnya, itu tadi, transformasi doa kita. Dari yang mungkin formal kayak laporan, jadi percakapan yang hangat terbuka. Kayak anak ke bapaknya. Iya, persis. Dan ini kemudian membawa kita ke satu pertanyaan refleksi ya. Penting banget, dan ini langsung dari sumbernya untuk Anda pertimbangkan. Pertanyaannya gini, kalau Anda lihat pola doa Anda sendiri belakangan ini deh, kira-kira lebih condong kayak sebuah laporan yang terstruktur, mungkin agak jaga jarak, atau sudahkah mencerminkan kehangatan, keterbukaan, kayak obrolan akrab seorang anak dengan bapaknya? Ini bukan soal benar atau salah ya, tapi lebih kayak cermin aja. Buat lihat kondisi hubungan kita itu gimana sih sebenarnya. Kata kita, gaya komunikasi kita. Apa kita cenderung melapor, fakta aja, atau kita lebih suka berbagi cerita? Itu kan nggak cuma mencerminkan ya, tapi bisa jadi juga aktif membentuk kedalaman, kehangatan hubungan kita sama orang lain di sekitar kita.
Bagaimana bahasa yang Anda gunakan itu membentuk relasi Anda. Ya, sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut.